Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata pengacara Elsa Sharif. Baru ditanya identitas Roy Suryo, langsung muntah-muntah. Terkait kasus Roy Suryo melakukan penghinaan bahwa stupa Buddha mirip dengan Presiden Joko Widodo dan menghina stupa Buddha yang disamakan dengan Presiden Joko Widodo selaku manusia biasa, padahal stupa itu adalah manusia suci. Akibatnya ada umat Buddha yang melaporkan Roy Suryo ke Mabes Polri. Lalu polisi memanggil Roy Suryo untuk diperiksa polisi atau Mabes Polri sampai 3 kali, tetapi selalu dia mangkir dari panggilan polisi. Setiap dipanggil panggilan pertama tidak hadir, dipanggil lagi yang kedua tidak hadir, dipanggil lagi yang ketiga tidak hadir. Kemudian polisi melakukan upaya paksa menangkap Roy Suryo dan dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa. Nah, ini namanya upaya paksa. Kalau sampai 3 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, akan didatangi polisi ke rumahnya dan dibawa secara paksa ke Mabes Polri. Itulah namanya upaya paksa. Pada saat Roy Suryo diperiksa di ruang penyidikan, baru ditanya masalah identitasnya, Roy Suryo sudah muntah-muntah dan sakit. Dia katanya tidak kuat jalan sampai pakai kursi roda. Akhirnya pengacara Elsa Sharif baru pertanyaan pertama ditanya mengenai identitasnya langsung muntah. Tidak sesuai kalau melihat perilaku Roy Suryo selaku pemberani menghadapi masalah sangat memalukan. Apalagi dia mantan menteri olahraga, di mana dia seharusnya mantan menteri olahraga ini harus berani menghadapi segala sesuatu. Ini malah dia takut, belum apa-apa udah muntah-muntah, memalukan. Sikap yang memalukan ini, termasuk memalukan Partai Demokrat dia itu. Sepertinya kelihatannya pemberani, padahal menghadapi pemeriksaan polisi baru ditanya identitasnya sudah langsung muntah-muntah. Pemeriksaan Roy Suryo waktu baru diperiksa langsung muntah, disuruh pulang ke rumahnya, tidak ditahan kalau sedang ditahan, kalau sakit langsung diperiksa ke rumah sakit kepolisian di Cililitan. Harapan saya seharusnya Roy Suryo ditahan sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, seperti perkara Hutahayan yang dituduh menghina agama Islam langsung ditahan. Jadi saya lihat polisi ini tidak menyamakan semua perbuatan kepada manusia. Dia sifatnya diskriminatif. Roy Suryo itu menghina presiden dan agama Buddha, malah dia tidak ditahan. Tetapi kalau si Hutahayan menghina agama Islam, dia ditahan. Jadi namanya ini adalah diskriminatif, membeda-bedakan. Apakah dia karena dia mantan menteri olahraga atau karena dia anggota Partai Demokrat, kita tidak tahu. Tetapi prinsipnya polisi tidak boleh membeda-bedakan atau diskriminatif dalam menangani setiap kasus apapun. Kalau memang dia bersalah ya harus dihukum. Seperti Roy Suryo, dia periksa polisi, tidak ditahan. Kemudian kalau Hutahayan menghina orang lain ditahan. Ini sama saja namanya ini perbuatan yang diskriminatif, tidak baik. Sehingga saya lihat sampai pada saat Roy Suryo diperiksa di ruang penyidikan baru ditanya masalah identitasnya. Identifikasi terkait dengan Roy Suryo, terkait masalah namanya, tempat lahirnya, alamatnya dan di mana dan sebagainya. Itu namanya baru identitas, belum masuk ke pokok perkara, tetapi sudah muntah-muntah. Sampai ada komentar daripada Elsa Sharif, baru pertanyaan pertama ditanya mengenai identitasnya, langsung muntah.
tidak sesuai kalau melihat perilaku Roy Suryo selaku pemberani menghadapi masalah. Sangat memalukan, apalagi dia mantan Menteri Olahraga, dan sangat memalukan lah ya, apalagi dia kader Partai Demokrat. Sangat memalukan tindakannya itu. Baru diperiksa polisi soal baru masalah pendahuluan, masalah identitas, sudah muntah-muntah. Itu kan menunjukkan kelemahan daripada Roy Suryo tersebut. Tidak berani menghadapi masalah. Kemungkinan dia waktu diperiksa polisi sudah merasa ketakutan yang berlebihan, sampai stres tinggi dia, sampai muntah-muntah. Ya itulah padahal biasanya sih kalau tidak menghadapi pemeriksaan polisi, dia pemberani menghadapi sesuatu, sering mengomentari hal-hal di luar sana, sampai banyak orang yang sakit hati yang dikomentarinya, seperti Presiden Joko Widodo katanya mirip patung Buddha, dan juga akhirnya umat Buddha juga marah, disamakan dengan manusia. Sadar patung Buddha itu adalah makhluk suci itu yang sangat dihormati umat Buddha. Jadi tidak boleh disamakan dengan manusia. Jadi harapan saya seharusnya Roy Suryo ditahan sesuai asas equality before the law dan persamaan hak di hadapan hukum. Seperti perkara Huta Hayan yang dituduh menghina agama Islam langsung ditahan. Sekian dan terima kasih.